Oke, jadi kalau secara general, apalagi orang Indonesia, ini kan tidak bisa menghindari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini hari Minggu diajak Zoom. Ya. Tidak apa-apa, malah makasih Bu sudah meluangkan waktunya. Bentar. Bentar, saya pindah tempat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mufti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mana kabarnya Pak Ketua ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuma imunitas agak menurun. Kenapa? Imunitas agak menurun bulan puasa. Ini yang gabung, kurang Bu Agung ya. Oh ya, salam dulu buat WI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya ada yang Ibu ini nggak mau kudung. Dia orang Kristen. Ya Allah, Bunda.
Sambil nunggu, mungkin nunggu lagi 4 menit ya, 9.15 kita mulai ya. Ya, Bu. Ya. Ini rencana penutupan tanggal berapa, Bu? Di jadwal itu tanggal 4 ya. Sempat 4 lihat Mei. nggak? Ya, Iya, 4 Mei. Cuma di tanggal 28 itu ada materi Pak Kepala Balai. 28 April ini ya. Iya, 28 Ya. April. Ya, Nah, insya Allah. biasanya kan kalau beliau sedang isi materi biasanya langsung penutupan. Enggak, kan jadwalnya sampai tanggal 4 ya, tanggal 4 insya Allah. Nanti yang nutup biasanya Pak Kasih atau Pak TU. Oh, Enggak, gitu. mesti Pak Kepala Balai sekarang kalau yang nutup. Oh, gitu ya. Eh. Berarti sudah berubah. Nanti kalau tanggal 28 Pak Kepala Balai apa namanya? Ini langsung tutup, berarti tugasnya harus dikumpul tanggal 28. Ya, apa adanya, Bu. Kalau tanggal 28 apa adanya. Ini aja lagi ngebut ini, Bu. Aduh ya Anak onang anak. Kami kirim yang ada saja, Bu. Apa adanya dikirim. Yang penting lulus semua, Bu, ya. Kalau bisa ya bab 1, 2, 3 saja tuh, Bu. Ya. Lanjut dikebut digas ya, Bu ya. Ya, sudah. Nanti mungkin sepertinya akan ada perubahan kurikulum. Ini kita nih. Oh, ini geng ibu-ibu min 4 muncul. Bilang Pak Husnan ini hari ini aja bisa dikirim tugasnya. Iya, mohon maaf, laptop saya error. Gabung sama punya Bu Nur Laili juga videonya nggak bisa ini. Ya, enggak apa-apa. Videonya juga nggak bisa muncul nih, tidak terconnect. Saya ngampung ini. Nur, muncul dulu. Langsung ramai kalau ibu-ibu ini muncul. Biasanya jam segini tidur dia, Bu. Fitnah itu. Ibu-ibu min patah jam segini tidur biasanya. Iya, diajak Zoom jam 2 masak, Bu, gitu ya. Jadi banyak sekali ininya. Jadwalnya padat merayap ibu-ibu. Lagi ininya Mbak. Lagi semangatnya Mbak Lia. On fire. Malam-malam masih begadang terus ya. Kemarin itu waktu ngecek instrumen, tugas instrumen itu kayaknya siapa? Kayaknya Bu Siti Marlia ada masukin yang APKG itu ya? Oh iya Bu, ya APKG 1, 2. itu perlu dicantumkan apa enggak Bu? Sebenarnya jadi untuk observasi tindakan guru itu buat 1 saja. Sebentar saya lihat. Oh, jadi gunakan 100 saja Bu ya? Sebentar saya buka aja dulu dah. Saya lihat kok banyak sekali instrumennya gitu loh. Sebenarnya yang dipakai Ibu Siti Marlia. Pelaksanaan pembelajaran kegiatan. Nah, ini yang APKG 1 itu yang nilai RPP-nya, PKG 2 itu yang pelaksanaan pembelajaran. Jadi gini, yang untuk pelaksanaan pembelajaran itu sebenarnya buat intinya itu buat 1 lembar observasi yang dipakai untuk ngamati setiap pertemuan, Bu. Ya,
memang mudahnya itu kita bisa ngadaptasi dari APKG 2 kalau yang untuk observasi kelas ya. APKG 2 bisa ngadaptasi dari sana. APKG, kemudian yang apa namanya instrumen penilaian kinerja untuk pelaksanaan pembelajaran boleh memang ngadopsi dari sana, Bu. Tapi buat yang artinya satu jelas komponen mana yang mau diamati itu Ibu tetapkan di lembar observasi yang Ibu buat gitu. Jangan itu dimasukkan, sebenarnya itu dipakai apa enggak ya. Kemudian di lembar pertama kan Ibu sudah buat nih lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Tetapi di sana pun Ibu rinci kegiatan guru, kegiatan siswa, itu ya sampai apakah lebih dari 90% menjawab sapaan dari guru. Ini Bu Siti Marliah sebenarnya daring atau luring? Daring, Bu. Daring, udah gitu interaksinya lewat apa? Ada Zoom atau apa? Atau Google Meet atau apa? Lewat atau WA? WA. Oh, lewat WA. Oh ya, jadi nanti di RPP-nya aja diperjelas ya Bu, kegiatannya itu dilakukan lewat apa. Kalau misal menyapa siswa itu lewat WA group, misal itu disebutin Bu, jadi kelihatan jelas, oh ini pembelajarannya daring loh, oh ini pembelajarannya luring gitu, enggak ada tanda tanya lagi gitu. Jadi dari segi judul PTK pun sudah langsung nyambung, mau baca isinya, mau baca instrumennya, mau baca RPP-nya, itu jelas oh ini PTK-nya saat pandemi, saat pembelajaran daring gitu ya Bu ya. Nanti di RPP-nya diperjelas kegiatan-kegiatan itu dilakukan apa lewat WA, kemudian mungkin upload materi dan mempersilakan anak-anak untuk menyimak materi dulu atau slide tayangan yang sudah diposting di WA group. Nah, itu tuh disebutin yang rinci. Bapak Ibu yang lain juga ya. Jadi tolong biar jelas RPP-nya terutama. Kemudian yang balik lagi ke instrumennya itu Ibu lembar pertama Ibu bikin observasi keterlaksanaan pembelajaran, kemudian Ibu nyantumkan juga APKG 2 itu silakan di ini ya Bu, maksudnya buat satu lembar observasi komponen apa saja yang mau diamati dari awal sampai akhir pembelajaran, tentunya juga disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang secara garis besar itu pasti Ibu lakukan di setiap pertemuan terkait dengan tindakan Ibu yang Ibu munculkan, dominankan di PTK Ibu itu ya Bu ya, jangan semua diambil. Berarti formatnya itu nanti bisa saya ini ya Bu ya, saya sesuaikan aja. Kemarin memang waktu saya membuat itu buru-buru ya, buru-buru dan lagi kondisi lagi enggak fit gitu. Tapi pas yang pertemuan siklus memang saya ini Bu ada perubahan sedikit dari format lembar observasi yang untuk aktivitas banyak. Ya pokoknya nanti dirapikan lah ya. Intinya kan kita memang prosesnya ini waktunya terbatas, kita masih posisi belajar gitu, nggak apa-apa lah yang memang masih bisa diperbaiki silakan diperbaiki, tetapi paling nggak mendekati apa yang dimau sesuai dengan ketentuan yang ada di PTK gitu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Ya sudah lumayan ini yang gabung. Kita mulai saja Bapak Ibu. Siap. Oke. Kita mulai aja ya. Nanti yang teman-teman yang lain nyusul aja. Di masjid. Numpang di masjid. Kampung wifi. Itikaf dia sering itikaf. Puasa jadi penunggu masjid. Di bersama ibu-ibu. Ngampung ini ngampung. Oke, baik. Kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Aja ini ada Bu Maderaka, tapi nggak ada videonya juga ternyata. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sesuai dengan rencana kita, kita manfaatkan Zoom ini untuk teman-teman yang masih sedikit kebingungan ya, terutama di di olah data dan mungkin di penulisan bagian bab 4
ya. Bab 4 apa namanya? Di pelaporan ya. Oke, tapi sebelumnya saya minta waktunya dulu, saya mau review sedikit dari pekerjaan instrumen yang sudah Bapak Ibu buat dan kemarin sudah sempat saya lihat ya, saya cek. Jadi nanti silakan diperbaiki lagi. Jadi memang terus terang memang saya tidak bisa detail satu persatu RPP-nya, instrumennya, karena itu kan banyak sekali ya instrumennya. Yang saya lebih fokuskan itu yang instrumen terkait dengan PTK kita untuk ambil datanya. Untuk hasil belajar saya serahkan kepada Bapak Ibu, hanya yang penting saya ingatkan bahwasanya kalau bikin soal tolong dimulai dari kisi-kisi. Nah, masih banyak teman-teman yang sudah ada soalnya tetapi belum ada kisi-kisinya. Ya, itu salah satu apa ya, bagian dari validitas sebuah PTK. Jadi kita nggak validasi PTK itu enggak yang seperti penelitian lain, validasi instrumen, kita hitung dengan uji statistik segala macam. Validitas sebuah PTK itu dilihat bagaimana prosesnya sudah dilakukan dengan prosedur yang benar belum. Gitu. Jadi contohnya kalau instrumen, paling tidak kalau instrumen hasil belajar itu Bapak Ibu awali, kalau contoh butir soal berarti Bapak Ibu awali pembuatannya dengan membuat kisi-kisi. Nah, kisi-kisi pun itu kan sudah ada komponen minimal di sana ya, ada KD, IPK, kemudian indikator soal ya, indikator soal. Jadi harus jelas indikator soalnya itu diberikan, misal disajikan pernyataan apa gitu ya, tentukan pernyataannya itu sesuai dengan substansinya, pernyataan tentang apa gitu ya. Kemudian jangan asal disajikan pernyataan siswa dapat apa, itu kan masih umum sekali. Namanya indikator soal itu, jadi dari satu indikator soal yang dibuat itu mau guru A, B, C itu akan menghasilkan soal yang cenderung sama. Itu intinya, makanya dibuat indikator soal supaya menghasilkan soal-soal yang relatif sama. Ya, jadi kalau indikator soalnya juga masih terlalu umum atau masih kurang jelas, itu tentunya soalnya itu macam-macam jadinya, tidak sesuai dengan apa yang dimau gitu ya. Kalau seperti contoh tadi teman-teman menyatakan disajikan pernyataan siswa dapat apa gitu, pernyataannya itu pernyataan tentang apa gitu ya, itu harus jelas diambilkan contohnya seperti apa. Kemudian yang angket, teman-teman yang membuat angket ada, ini enggak semua, tentunya ada yang butir-butir pernyataannya itu langsung ngopi paste dari contoh yang kita bahas bersama. Di sana kan kadang ada satu pernyataan yang saya buat pernyataan dalam kalimat positifnya, kemudian negatifnya gitu atau alternatif lainnya, itu semua dimasukkan di sana. Jadi tolong buatnya yang rapi dalam arti sebenarnya pernyataannya itu serius mau dipakai, mau dikembangkan di angket Bapak Ibu, dan itu yang mau disebar ke siswa. Jadi artinya oke, saya masih positif berpikir bahwa mungkin karena keburu-buru waktu ya udah diambil semua dari contoh yang ada, tetapi mudah-mudahan teman-teman pada saat penggunaannya itu sempat memilah itu yang benar-benar pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan indikator minat misal atau motivasi yang itu memang akan dipertanyakan ke anak-anak atau ke siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan itu angketnya. Jadi angket yang kita bahas itu sekedar contoh, dan itu pernyataan-pernyataannya semua saya masukkan, ada positif negatif. Nah, kemarin saya sudah ingatkan ke Bapak Ibu. Jadi buat angket itu tolong pernyataan-pernyataannya itu kumpulkan yang homogen. Homogen itu maksudnya apa? Kalau kita mempertanyakan sesuatu ya, kalau contohnya minat ini, kita mempertanyakan minat anak, itu pasti jawabannya akan mengelompokkan antara anak yang minatnya bagus dengan yang minatnya kurang. Iya kan Bapak Ibu, kalau mempertanyakan sesuatu pilihan, ya satu pilihan pasti antara jawabannya itu pasti akan mengelompokkan kedua kelompok, yang setuju dengan yang tidak setuju. Jadi pernyataan-pernyataan yang Bapak Ibu masukkan di lembar angket
atau kuesioner itu, jadi tolong pernyataan-pernyataan yang homogen. Homogen itu maksudnya apa? Kalau itu Bapak Ibu tentukan, ini yang biar semua pernyataan-pernyataan itu arah jawabannya yang ke arah setuju, ya. Jadi kalimat-kalimatnya itu pun tolong dipilih kalimat yang memang homogen, sejenis, yang akan mengarah pada pilihan jawaban setuju. Ya, begitupun sebaliknya. Sebentar, saya buka saja mudah-mudahan. Saya ulang sedikit, jadi artinya supaya, oke lah ini pengalaman pertama, pemahamannya tentu masih, pemahaman teman-teman itu masih belum sempurna, tetapi alangkah bagusnya kalau ke depan, misal Bapak Ibu ingin mencoba kembali, itu mencobanya dengan yang benar gitu ya. Ini contoh seperti ini Bapak Ibu, ada teman-teman tuh yang langsung ini angkatnya di copy paste semua, padahal ini kan pernyataan, contoh pernyataan saya tampilkan semua. Jadi contoh begini Bapak Ibu ya, saya selalu hadir tepat waktu ya. Kemudian saya selalu menyimak, saya mudah memahami. Jadi ini saya arahkan ke kelompok yang setuju, yang artinya nanti arahnya minatnya bagus ya. Jadi pernyataan pertanyaan yang dimunculkan itu adalah pilih yang mengarah yang ke arah setuju. Jadi contoh begini, 1, 2, 3 sudah oke, homogen, bisa dikatakan homogen. Kemudian yang 4, saya selalu menggunakan waktu luang. Ya, kalau anak minatnya bagus kan dia seperti ini ya, menggunakan waktu luang untuk mengulang pelajaran. Dia merasa tidak kesulitan. Kemudian jangan Bapak Ibu munculkan nih di sini. Di sini saya selalu menggunakan waktu luang ya untuk mengulang pelajaran. Kemudian di bawahnya saya tidak pernah mengulangi pelajaran di rumah. Nah, itu kan sesuatu yang berkebalikan. Makanya itulah maksud saya, jangan atau tolong pernyataan-pernyataan ini adalah pernyataan yang homogen, yang sejenis. Kalau udah 1, 2, 3, 4 mempertanyakan yang arahnya nanti jawabannya anak-anak akan langsung terkumpul yang setuju, jangan di bawahnya yang tidak setuju, arah yang bertolak belakang ya. Saya sangat tidak menyukai ketika guru membuka sesi tanya jawab itu kan, kalau anak-anak yang minatnya bagus dia akan nggak setuju, tapi anak-anak yang minatnya kurang bagus dia akan setuju. Jadi di sini maksud saya. Jadi tolong, karena ini arahnya yang minatnya bagus, jadi di sini jangan memunculkan kalimat ini, tetapi yang ini pilih pernyataannya. Saya merasa bersemangat saat guru membuka sesi tanya jawab. Jangan munculkan saya tidak menyukai guru. Jadi karena ini bertolak belakang dengan pernyataan 1, 2, 3, 4 sebelumnya. Itu maksud saya homogen ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti supaya Bapak Ibu, artinya mungkin Bapak Ibu mau memperbaiki instrumennya, silakan, masih bisa kok diedit. Yang jelas nanti dipilah, kalau memang itu dibuang, tidak digunakan, tolong dibuang. Ya, nanti jadi datanya pun, hasil olahan datanya jangan masukkan pernyataan yang salah ya di hasilnya ya, masih ada waktu kok. Dan utamanya lagi nanti besok-besok kalau Bapak Ibu mau ber-PTK supaya paham apa sih maksudnya buat pernyataan-pernyataan diangkat itu yang antara homogen dengan tidak homogen. Jadi harus jelas Bapak Ibu ini mau memilih fokus lebih ke yang kelompok yang setuju atau tidak setuju ya pernyataan-pernyataannya itu. Itu Bapak Ibu. Nanti kalau kurang jelas nanti silakan ditanyakan ya. Kemudian oke, contoh ya, contoh-contoh di bahan ajar itu juga sekedar contoh, artinya supaya ada real yang kita bahas ini seperti ini, tetapi itu bisa Bapak Ibu kembangkan ya, tidak harus seperti itu. Kemudian sebentar, kisi-kisi. Oke, kisi-kisi. Ya, kisi-kisi itu tidak hanya pengetahuan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu buat penilaian keterampilan pun juga awali dengan kisi-kisi ya. Saya pikir di konsep penilaian Bapak Ibu sudah bisa pahami. Saya hanya mengingatkan saja ya. Dan tidak bisa artinya mengarahkan secara detail
Tetapi saya mengingatkan bahwasanya kalau bikin kisi-kisi itu pengetahuan itu untuk soal itu kita buat kisi-kisi, Bapak Ibu sudah tidak asing, di penilaian keterampilan pun awali dengan kisi-kisi. Sama kok intinya, KD-nya apa, IPK-nya apa, kemudian indikator ya, apa yang harus ditunjuk, kemampuan apa yang harus ditunjukkan anak melalui penilaian keterampilan itu harus jelas. Misal siswa dapat melafalkan Quran surah ayat berapa gitu. Ya sama kok. Kemudian tinggal dibuatkan rubrik penilaiannya, pedoman penskorannya. Ya, jadi itu saya ingatkan. Jadi kisi-kisi di penilaian keterampilan juga perlu dibuatkan kisi-kisi. Kemudian masih di kisi-kisi soal. Jadi untuk tingkat kognitif ya, dimensi kognitif itu bedakan antara pengetahuan dan keterampilan ya. Yang kalau Bapak Ibu kenalnya gampangnya ingat C1 sampai C6 itu kan untuk dimensi kognitif pengetahuan ya. Jangan dimasukkan ke keterampilan ya, keterampilan berbeda ya. Kemudian istilah dimensi kognitif C1 sampai C6 tolong bedakan dengan istilah level kognitif. Level kognitif, kalau level kognitif itu adanya hanya L1, L2, L3 ya. Di pengetahuan pemahaman untuk L1, C1 sama C2, kemudian aplikasi di C3, kemudian penalaran itu C4 sampai C6 ya, kalau kita bicara level kognitif L1 sampai L3 saja, bukan C1 sampai C6. Kalau C1 sampai C6 itu dimensi proses kognitif istilahnya. Kemudian Oke, daftar hadir, silakan teman-teman, karena saya terus terang nggak hafal siapa yang klasikal, siapa yang daring, itu daftar hadirnya silakan sesuaikan ya. Kalau memang tatap muka langsung, daftar hadirnya biasa, nggak ada kesulitan ya. Tetapi kalau yang daring silakan apa pakai Google Form, apa kalau yang sederhana itu di list di WA group itu silakanlah disesuaikan ya. Kemudian Oke, untuk tindakan guru di lembar observasi tindakan guru ya, sebagian besar teman-teman sudah memahami bahwasanya kita hanya perlu artinya lembar observasi itu kita gunakan sebagai panduan untuk mengamati tindakan guru. Sudahkah si guru itu melaksanakan sesuai RPP, sesuai dengan tindakan yang sudah diskenariokan dalam RPP ya, dari awal sampai akhir ya. Jadi bukan untuk menilai gurunya sudah bagus belum ngajarnya. Apakah berkategori sangat baik, kurang baik, itu nggak perlu dikategorikan nanti ya Bapak Ibu ya. Saya ingatkan karena masih ada teman yang buat lembar observasinya itu kemudian ada penilaiannya dikategorikan. Tindakan guru itu sudah sangat baik atau baik dan bahkan sampai dia menentukan di indikator kinerja. Enggak. Jadi kalau indikator kinerja kita sesuaikan dengan variabel masalah, bukan variabel tindakan. Kemudian observasi, ya. Cuman itu dia yang tadi saya ingatkan RPP-nya ya, RPP antara daring dan luring tolong didetilkan, maksudnya detil di sana kalau memang pembelajarannya daring langsung spesifikkan ya, memulai mengawali pembelajaran dengan menyapa peserta melalui WA group, atau kalau yang tatap muka langsung kan kalimat seperti biasa ya, enggak ada masalah. Kalau yang daring terutama ya, kemudian menginstruksikan anak-anak untuk menyimak materi atau bahan tayang, materi yang berupa bahan tayang yang sudah di-upload ataukah sudah diunggah di LMS atau di WA group dan seterusnya. Itu sebutkan secara rinci di kegiatan-kegiatan dalam RPP-nya. Kemudian saat copy paste RPP, artinya kegiatan pembelajaran pendahuluan inti penutup ke bagian prosedur penelitian di bab 3, itu jangan plek sama tabelnya, di copy semua di bab 3 itu ya Bapak Ibu ya, ambil di kegiatan pembelajarannya yang di copy paste ya, jangan semua plek
RPP persis langsung dimasukkan di bab 3 di prosedur penelitian. Ya itu juga kurang enak dibaca ya. Oke, baik. Sementara itu review saya untuk teman-teman di instrumen, nanti silakan diperbaiki. Kemudian kita sekarang langsung ke teman-teman yang ingin mempertanyakan ininya apa kesulitan di olah datanya atau di deskripsi bab 4-nya. Saya persilakan, mulai dari siapa dulu? Dari tabel dulu, Bu. Dari tabel. Tabel, sebentar. Tabel, Mm-mm. ya mungkin bisa ditayangkan tabelnya itu, Bu, yang Ibu kemarin sempat disampaikan itu berkenaan dengan perbandingan kondisi hasil belajar, Bu. Siklus 1 dengan 2. Berarti kemarin pas materi review laporan ya. Mudah-mudahan ada di sini. Ada di laporan ya, Bu. Yang diskusi hasil ya. Ya betul, diskusi hasil. Diskusi hasil, diskusi. Ini ya. Ya. Nah, ini kan kita mungkin ke siklus 1, siklus 2 aja, Bu. Kalau kondisi awal kan Antara siklus sebagaimana 1, siklus 2. Iya, sebagaimana kalau di kondisi awal kan kita tidak ada namanya punya data nilai keterampilannya, Bu. Ya, pertanyaan yang Pak Husnan. Kemudian, nah, kemudian di siklus 1 itu kan kalau di tabel itu kan di bawahnya kita isi pengetahuan keterampilan. Kemudian siklus 2 juga pengetahuan keterampilan, baru di kanan persentase peningkatan. Peningkatan, iya. Ya. Terus pertanyaannya? Caranya, Bu, misalnya contoh aja, langsung aja kita buat, kemudian kita masukkan biar sama-sama paham, Bu. Atau misalnya, Pak Husnan buka laptop nggak nih? Buka. Saya kasih izin share screen. Nah, itu yang saya belum bisa. Ini langsung lihat, sebentar saya stop share. Nih Pak Husnan sekarang ini ada menu tuh di bawah kan, sebelah chat share screen. Sebentar dulu, Bu, sebentar. Share screen. Warna hijau Pak Husnan. Iya, oke. Share screen ini kan, Bu ya? Ya, mudah-mudahan bisa coba. Saya juga baru nyoba nih, klik saya ininya. Oh ya, mudah-mudahan bisa nih. Kelihatan, Bu ya? Ya. Caranya buka close dulu, stop share dulu materinya, ininya dulu, file yang mau Pak Husnan tampilkan terbuka dulu, baru share screen, pilih langsung di file materi yang mau di-share. Kalau itu nanti dia enggak mau ini tampil. Buka dulu filenya persis di lampiran yang mau ditampilkan. Siap, bentar, Bu. Saya buka dulu ini bab 4-nya dulu. Di bab 4. Di tabelnya itu, Bu ya? Nah, ya. Udah kebuka, baru sekarang klik share screen. Share screen, kemudian pilih file yang sudah terbuka itu. Ya, ini, Bu. Ya. Kelihatan, Bu ya? Ya, kelihatan. Nah, ini Oke, sebentar. Kan seperti ini, Bu ya? Sebentar. Siklus 1, siklus 2. Oke, pengetahuan keterampilan rata-rata, nilai tertinggi terendah, banyak peserta didik tuntas, banyak peserta didik belum tuntas, sama ketuntasan klasikalnya Pak Oh, ada ketuntasan klasikal ya. Nanti di bawah nomor 5, nomor 6 berarti ya? Ya, ketuntasan klasikal ya, persentase ketuntasan klasikal.
gitu. Terus Ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan di keterampilan itu kan 2 kali pertemuan, Bu. Di siklus 1 kan 2 kali pertemuan. Ini kan ya, dicari rata-ratanya, Bu ya, yang ya. angka 85 ini kan, Bu ya. Mm-mm. Nah, ini betul berarti yang nilai-nilai ini tidak dipresentasikan, Bu ya. Sebentar. Oh, nanyakan itu. Jadi, Pak Husnan, pengetahuan oke, sudah jelas karena sekali di akhir pertemuan kedua ya tesnya. Betul. Keterampilan di rata-rata antara nilai keterampilan pertemuan 1 dan 2. Kemudian tentukan tuntasnya dari rata-rata ya Pak Husnan ya. Tuntasnya, iya Bu. Yang nanti di lampiran, tabel lampiran yang lengkap untuk nilai keterampilannya kan setelah di rata-rata Ya, dari pertemuan betul. 1, 2 itu pakai menentukan tuntas nggak tuntas per Betul. anak. Sudah, kemudian oke, persentase peningkatannya 7%. Pak Husnan ngitungnya caranya gimana? Saya tanya dulu. Selisihnya ini, Bu ya. Ya, gimana caranya ngitungnya 7% itu? 85 dikurangi 76 itu. 85 kurang 76, terus diapain? Selisihnya saya yang ambil, Bu. Selisihnya kan 7 dia. 9. Kalau 7 itu dapat dari mana ya? Jadi gini, hitungnya itu caranya N2 kurang N1 per N1 kali 100% kalau mau persentase ya. Yeah. Jadi 85 ini 83. 76, Bu. 76 sama 83. Ya, 83. Oh ya, maaf. Yang dilihat ya, maaf saya Di lihatnya pengetahuan. antara pengetahuan keterampilan siklus 1. Jadi 85 kurang 83. Saya lihat 83. 83 kurang 76. Oh, Pak ini langsung ini ya. Jadi gini, kalau bahasanya gini, kalau karena di sini persentase peningkatan. Jadi gini, kalau cuman ngitungnya dari 76 naik ke 83 itu naiknya 7, berarti di sini jangan kasih kata persentase, langsung saja peningkatan. Peningkatannya 7, bukan 7%, 7. Misal begitu ya. Tapi kalau mau pakai kata persentase peningkatan itu mesti caranya 83 kurang 76. Ini saya belum, ini bisa share screen double nggak ya? Sebentar. Bentar dulu, saya foto dulu deh. Jadi rumus peningkatan itu N2 nilai kedua dikurang nilai ke-1 dibagi nilai ke-1 kali 100%. Rumusnya gitu. Oke. Pak Husnan boleh stop dulu share screen-nya. Enggak. Ya. Oke. Saya ini dulu. Saya cari PowerPoint. Kayaknya di ini olah data sudah ada. Di olah data udah lengkap. Ada ya? Di olah data ya? Oh, sebentar. Di olah data yang menggunakan Excel. Sebentar, saya buka file olah data dulu. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Materi bahan ajar PTK olah data. Itu ada nilai akhir dikurangi nilai awal, Bu. Dibagi nilai awal kali 100%. Ya, betul. Nilai Itu awalnya yang mana jadinya, Bu?
Yang nilai awal itu berarti yang nilai awal yang siklus 1, karena Oh, kan siklus membandingkan 1. siklus 1 ke siklus 2. Berarti nilai awal itu 76, ya, nilai di siklus 1, nilai awal itu adalah nilai siklus 1, karena kita, jadi Bapak Ibu yang lain tolong perhatikan juga ya, karena kita mau membandingkan nilai siklus 1 dengan siklus 2, itu berarti nilai 1 itu adalah nilai di siklus 1, nilai kedua itu adalah nilai di siklus 2, berarti kalau contoh yang Pak Husnan tadi itu ada nilainya di siklus 1 76, nilai kedua itu 83, berarti 83 kurang 76 per 76 kali 100%. Sebentar deh. Mudah-mudahan bisa saya share screen. 9,2% ya ini. Ya, udah dihitung ya. Nilainya 83 tadi 83 ya. 83 kurang 76 kurang 76 dikurangi dibagi 76 kali 100%. Gini, Pak Husnan caranya. Hmm. 9,2 berarti. Ya, sebentar saya lihat hasilnya. 83 kurang 76 bagi 76 9,2. Ya, 9,2%. 9,2% peningkatannya. Nah, ini dia. Berarti peningkatannya 9,2%. Ya, caranya ya. Betul. Oke. Kalau untuk keterampilan sama juga, Bu ya? Sama. Boleh. Misalnya di keterampilan itu kan ada pertemuan 1, Boleh pertemuan 2. ditampilkan Pak Husnan lagi, share screen lagi, biar kita langsung lihat angkanya yang di Pak Husnan. Pertemuan 1, pertemuan 2, saya buka dulu. Keterampilannya, Bu ya? Ya, yang file yang tadi aja. Oh, yang tadi? File yang tadi. Kan sudah ada keterampilannya. Sudah tebak, cuma itu sudah penggabungan, Bu. Diskusi hasil. Ini nilai keterampilan sudah saya masukkan 2 ini dirata-ratakan, Bu, yang 85 ini. Mana? Yang keterampilan, yang 1 ini kan ada 2 ini. Ada 2 di siklus 1. Oh, dia ini ya, sama persis nilainya ya. Kebetulan Ya, kalau setelah sama. di rata-rata. Berarti jadi nanti di peningkatannya dia 0 masalahnya, Bu. 0% ya. Enggak apa-apa, Bu ya? Enggak apa-apa. Sebentar. 85 nilai tertinggi 100, terendahnya 60. Boleh dilihat tabel lengkapnya Pak Husnan? Ada? Tabel nilai keterampilan. Tabel nilai keterampilan. Yang ini, yang tabel panjangnya. Oh, yang gininya hasil belajarnya, Bu? Iya, hasil belajar yang keterampilan. Kerja di Excel enggak? Di Excel, Bu. Coba tolong dibuka. Excel dia. Hasil belajar. Nilai asli keterampilan. Iya. Siklus 1 dan 2 itu. Jadi nanti juga Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu boleh kok dua-duanya di ini, kayak tadi contoh yang Pak Husnan itu dari 76 ke 83 ya.
Jadi kalau deskripsikannya ada kenaikan sebesar gitu, sebesar 7 gitu. Jadi tolong bedakan membahas karena naiknya 7 dengan peningkatan. Peningkatan itu udah bandingkan antara yang nilai kedua dengan yang ketiga. Tapi kalau cuman bahasanya cuman dari sekian ke sekian meningkat sekian gitu. Itu cara deskripsikannya tolong dibedakan. Tetapi dua-duanya boleh kok kalau Bapak Ibu. Tapi saya pikir enggak bingung sudah ditampilkan langsung sama Pak Usnan contohnya. Jadi ngitungnya nilai kedua kurang nilai pertama dibagi nilai pertama kali 100% untuk menghitung persentase peningkatan. Yang ini di stop share dulu, baru kemudian ulang share screen di file Excel. Soalnya ini ya, apa namanya, bisa ya ini ya, apa namanya, nilai terendah persis sama juga, nilai tertinggi persis sama. Mungkin main di nilainya ya, bisa jauh berbeda. Yang tuntas sama nggak tuntas itu. Tuntas yang tuntas 6 langsung dihitungnya jadi 30. Luar biasa ya. Dari 13 ke 31 yang pengetahuan, yang keterampilan 6 ke 30 itu ini sekali naiknya. Mana Pak Husnan? Ya, Bu. Kelihatan, Bu? Belum. Ini di close dulu, stop share dulu yang ini Stop sekarang share ini. dulu. Kemudian baru Terus? ulang share screen, klik share screen, pilih file Excel. File Excel untuk pengetahuan keterampilan 1. Ya. Ya. Oke. Oke. Ini. Oke, coba dilihat ke atas, Pak. Nilainya. Oke. Ini yang 1 ya. Ya, yang pertemuan Siklus 1 1. pertemuan 1, siklus 1 pertemuan rata-ratanya aja, ditampilin rata-ratanya. Rata-rata siklus 1-nya. Rata-rata siklus 1 Bukan. 79. Bukan, hasil rata-rata dari pertemuan 1 dan 2. Iya. Berarti ini keluar dulu berarti Bu, ini Excel soalnya. Sheet enggak di satu file. Enggak, Bisa Bu. file. Beda filenya bisa, Bu. Ini di Excel sayangnya. Bisa Pak Husnan, jadi satu Excel, nanti dia dibedain di sheet aja. Sheet-nya tuh, sheet-nya untuk siklus 1 pertemuan 1, siklus 1 pertemuan 2. Jadi ngumpul di satu file. Ya enggak apa-apa. Ini teknis kerja. Ya, nanti tinggal penggabungan aja, Bu. Ini di stop share dulu. Tolong ditampilin yang nilai keterampilan rata-rata. Siklus 1 juga? Ya. Sebenarnya saya pengen lihat antara yang siklus 1 dengan siklus 2. Oh ya, berarti maksudnya pengen lihat di bab 4 berarti Bu ya. Pengen lihat perbandingannya sebenarnya dari segi nilainya, dia signifikan sekali peningkatannya gitu loh. Ininya apa? Di bab 4. Dinilai keterampilan bab 4. Hasil penilaian tuh Bu ya? Ya. Keterampilan. Hasil keterampilan. Hasil belajar hasil keterampilan ini. Ini Bu ya. Rekap hasilnya. Sebentar. Siklus 1 aspek keterampilan 160 rata-ratanya 7983. Nah, sebentar. Yang tuntas
Oh ini Mas. 23, 25. Di pertemuan 25. satu. Pertemuan satu. Sebentar. Pertemuan satu nilainya begini. Aspek keterampilan. Kemudian kita nilai anak-anak itu kita rata-rata. Langsung rata-ratanya Pak. Nah ini Bu, artinya mencari rata-rata ini kita bandingkan dia kan di siklus 1 dengan siklus 2 tadi. Nah, tadi kan Jadi 79 sama nilainya Bu, cara rumus rata-ratanya Bu ya. Gini kan Pak Husnan, ini sebenarnya antara pertemuan satu dan pertemuan Pak Husnan itu kan punya tabel yang kayak tadi yang Excel yang banyak itu ya. Pertemuan satu begini, pertemuan dua begini. Kemudian Excel itu digabungkan Pak Husnan ya. Jadi kolomnya nomor, nama anak, kemudian nilai pertemuan satu, pertemuan dua, terus kolom di paling kanan itu nilai rata-rata. Artinya rata-rata untuk kita bilang itu nilai capaian anak-anak untuk siklus 1 untuk aspek keterampilannya ya. Jadi sebenarnya ini enggak perlu yang ini biar enggak rancu arahnya, makanya saya rada rancu. Jadi langsung aja yang tabel lengkap itu nanti per tabel itu tetap dilampirkan, hanya kemudian buatkan tabel rata-rata nilai dari pertemuan satu dan pertemuan duanya ya. Contoh misal anak-anak perolehan nilainya di pertemuan 1 80, pertemuan 2 90. Rata-ratanya berarti 80 tambah 90 jadi nilai rata-ratanya 85. Nah, nilai 85 itulah yang kita pakai acuan untuk buat tabel ringkasan ini. Gitu Pak Husnan. Jadi nggak usah di bab 4 nggak usah nampilkan nilai pertemuan 1 pertemuan 2 untuk yang keterampilannya. Di pengetahuan kan satu juga kan, langsung tes terakhir ya. Keterampilannya samakan saja meskipun di lampiran kita tampilkan lengkap. Tetapi di tabel sini langsung dari rata-rata perolehan anak-anak pertemuan 1 dan 2-nya. Jadi dari rata-rata keseluruhan siswa, nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa, rata-rata dari semua nilai itu berapa, kemudian tuntas berapa, nggak tuntasnya berapa, kemudian persentase ketuntasan. Paham maksud saya Pak Ustadz? Nah itu udah yang bingung. Artinya kalau di sebelahnya ini saya akan Pak Husnan, boleh share mungkin. file saya, japri ke saya dah. Japri ke saya lewat Telegram, file Excel-nya. Oke, siap. Excel-nya biar bisa saya utak-atik. Oke, siap Bu, siap. Jadi juga teman-teman mungkin sama caranya ya, biar artinya sama-sama artinya dengan ini yang sama, kondisi yang sama, teman-teman bisa menyelesaikan. Artinya berarti rekap hasil belajar ini nggak perlu ditampilkan di bab 4 ini Bu ya? Yang ini rekap hasil belajar siklus 1 aspek keterampilan tetap ditampilkan, hanya yang ditampilkan yang mana? Yang ditampilkan itu nilai tertinggi dari rata-rata pertemuan 1 dan 2-nya. Nilai terendah dari pertemuan 1 dan 2, rata-rata pertemuan 1 dan 2. Paham maksud saya Pak Husnan? Iya. Excel-nya dah. Terendah. Ya. Excel-nya itu ada sudah di tugas instrumen kalau nggak salah Bu ya? Yang hasil belajar. Di hasilnya kalau instrumen kan instrumen aja belum sampai ke hasil kan? Hasil belajar itu apa? Diolah data Bu ya? Diolah data belum saya tagih. Saya minta dilampirkan di laporan nanti. Oh iya. Iya dah nanti saya kirim Bu ya. Pak Husnan stop share screen-nya dulu. Bisa dikirim sekarang? Lewat Telegram? Yang tadi saya tampilkan itu ya, Excel yang tadi saya tampilkan. Excel-nya. Jadi Excel pertemuan 1 dan pertemuan 2, nilai keterampilan. Iya, berarti ini. Oke, di Telegram.
Di Telegram. Bentar dulu, Bu. Atau kalau Pak Husnan punya filenya di Google Di- Drive kan bisa Di share. sini Bu, apa namanya, di tugas data siklus 1 Bu. Tugas Bisa data, mungkin dibuka Bu. tugas data siklus Siklus 1. 1. Tugas data di siklus 1 dia Bu. Tugas data siklus 1 mana ya? Seingat saya olah data itu belum saya Oh, tugas olah data ya? Iya, tugas olah data saya sudah setor itu Bu. Oh ya, sebentar. Pak Husnan. Wah, Pak Husnan, filenya PDF. Iya, iya. Sebentar. PDF. Sebentar. Kalau teman-teman yang lain, ini enggak? Malam yang sama enggak? Sebentar. Atau yang lain mungkin olah datanya seperti apa gitu Bu. Convert. Sebentar, saya convert dulu. Oh, ini sudah gabung. Sebentar. Ya. Nilai ya, pengetahuan. Nilai keterampilan pertemuan 1. Pertemuan 2. Nilai keterampilan siklus 1 pertemuan 1, siklus 1 pertemuan 2. Siklus 1 nilainya ini ya. Iya. Oke, sebentar saya gabung dulu. Ini 1. Enggak. Dingin benar. Siklus 1 pertemuan 1, siklus 1 pertemuan 2 ini ya, pertemuan 2-nya ini ya. Oke, saya masuk di sini. Ini giniin Pak Husnan, jadi dicari rata-ratanya dulu. Rata-rata ya. Nah, dari nilai rata-rata ini, sebentar. Ini pertemuan 1, yang ini pertemuan 2. Pertemuan 2 ini rata-rata. Atau langsung aja saya bilang siklus ya, biar nggak bingung. Siklus 1. Nilai siklus 1 maksudnya ya. Contohnya. Nah, dari nilai inilah yang Pak Usan kemudian tentukan dia tuntas apa enggak tuntas. Ya, tuntas apa enggak tuntas. Dari sini tentukan tuntas enggak tuntas. Kemudian
di sininya untuk menentukan tabel ringkasnya ini berdasarkan nilai yang ini, yang rata-rata ini. Paham maksudnya Pak Husnan? Artinya ketuntasan itu per siklus ya, bukan per pertemuan, Bu ya? Iya, iya. Oh. Makanya saya suruh cari rata-ratanya dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 untuk keterampilan, karena Pak Husnan menilainya kan per pertemuan. Jadi kalau untuk hasil belajar itu, untuk nilainya itu kita cari rata-rata. Kalau tesnya misal ada teman-teman tesnya biar nggak ngabisin waktu banyak, artinya nggak langsung seabrek tesnya, saya di tiap pertemuan sesuai dengan IPK di pertemuan 1 saya tes, IPK di pertemuan 2 saya tes, kemudian itu di rata-rata sama caranya. Keterampilan pun begini ya, kalau Bapak Ibu misal 2 kali nilainya, ambil nilainya, berarti nanti ambil rata-ratanya, rata-rata dari pertemuan 1 pertemuan 2, baru kemudian ini untuk menentukan 95 ini tuntas atau enggak. 75 ini tuntas atau enggak, 85 tuntas atau enggak, tentukan tuntas enggak tuntasnya, kemudian untuk menentukan nilai tertinggi, terendah itu dari nilai ini Pak Husnan. Dan teman-teman yang lain ya, yang Nilai mungkin tertinggi, kasusnya terendah. Oh, dari nilai hasil siklus, Bu ya, bukan per dari pertemuan. rata-rata. Iya. Iya. Ya, jadi nanti di bab 4 pun tolong tabel yang dimunculkan itu berdasarkan kolom ini. Ya, bukan lagi pertemuan 1 pertemuan 2 untuk keterampilan. Oke, siap. Ya, paham ya? Kemudian nanti yang kita bandingkan nilai keterampilan antara siklus 1 dengan siklus 2 itu adalah yang nilai ini juga. Nanti di siklus 2 kan kalau contoh Pak Husnan nih pertemuan 1 pertemuan 2 dia ada nilainya. Nanti di rata-rata dulu untuk siklus 2-nya, kemudian yang kita bandingkan antara siklus 1 dengan siklus 2 itu nilai yang di sini ya Bapak Ibu ya. Berarti nilai ketuntasan itu bukan per pertemuan, Bu ya? Bukan. Nanti rancu. Dia bisa jadi pertemuan 1 tuntas, pertemuan 2 enggak tuntas. Bisa jadi gitu. Terus gimana caranya kita nentukan dia tuntas atau enggak tuntas? Karena ada dua kondisi. Dia tuntas pertemuan 1, pertemuan 2. Ya, enggak bisa kita rata-ratakan. Tuntas sama enggak tuntas di rata-rata. Enggak. Makanya berdasarkan nilainya dulu. Nilainya yang kita rata-rata dulu. Baru kemudian kita nentukan dia tuntas atau tidak tuntas untuk siklus 1. Nanti di siklus 2 juga dia tuntas atau tidak tuntas untuk siklus 2 berdasarkan nilai ini. Itu. Ya, teman-teman yang lain juga begitu ya Bapak Ibu ya. Itu kemudian nanti untuk menentukan nilai tertinggi berapa itu dari kolom ini. Nilai terendahnya berapa, nilai rata-rata dari nilai ini, dari semua nilai ini. Ketuntasannya juga dari ketuntasan di kolom ini, bukan dari kolom ini atau ini, tidak. Nanti bingung Bapak Ibu, kalau di sini dia bisa jadi dia tuntas, pertemuan 2, pertemuan 1 belum tuntas. Nah, itu gimana menentukan dua kondisi begitu? Gitu, Itulah Mas. yang membingungkan, Bu. Kalau saya lihat tabel ya. yang Ibu di bahan ajar seperti ini gitu. Saya langkahnya ini yang belum paham, alhamdulillah sudah mengerti. Ya, Berarti di bawah itu yang di bawah itu nilai tertinggi, terendah termasuk rata-rata berarti nilai siklus saja, Bu ya? Ya. Oke, sip. Tetapi tetap ya yang tabel lengkap ini tuh tetap nanti dilampirkan di lampiran. Kan Bapak sudah bercerita di pertemuan 1 dilakukan diambil nilai keterampilan, gitu kan? Di deskripsi pertemuan kan dia muncul Bapak ngambil nilai pertemuan 1, di pertemuan juga guru mengambil nilai. Biar mana nilainya itu tetap dilampirkan, hanya kemudian yang kita jadikan patokan untuk membandingkan hasil siklus itu adalah nilai rata-ratanya. Ya? Oke. Paham? Bongkar lagi. Gampang kerjanya di Excel, tinggal tarik drag udah selesai. Deskripsinya mudah-mudahan tidak berubah ya. Khawatirnya kan berubah. Deskripsinya data. berubah dong Pak, berubah Pak. Ya itu kalau berubah itulah bongkar lagi. Dibaca sedikit kok berubahnya itu. Nah, oke. Apalagi yang mau ditanya Pak Husnan? Kalau aktivitas sudah paham, beda ya. Kalau hasil belajar kita rata-rata, tetapi kalau aktivitas kita tidak rata-rata, tetapi pijakannya itu adalah nilai aktivitas di pertemuan 2. Tabelnya mana ya?
Bapak Ibu yang lain paham nggak Bapak Ibu? Kalau minat juga sama ya Bu ya. Kalau minat kan Ibu cuma nyebar angket sekali aja tiap siklus. 2 kali Bu. Tiap siklus? Tiap pertemuan 1 angket. Oh gitu. Oh ya, tiap pertemuan 1 angket. Ya udah. Tapi di pertemuan 2 Ibu nyebar angket kan? Iya, di Ya udah. pertemuan 2 juga. Berarti udah nggak apa-apa. Bukan di rata-rata, tetapi yang ditampilkan itu pakai yang di pertemuan 2. Oh iya, Bu. Kalau angket ya, teman-teman yang angket, yang misal sudah nyebar angket di pertemuan 1 maupun pertemuan 2, yang pertemuan 1 enggak usah ditampilkan, cukup nilai perolehan yang di pertemuan 2 saja. Berarti gini Bu, artinya kembali ke aktivitas Bu ya. Di aktivitas itu kan ada kategori kalau saya kan aktif, kemudian kurang aktif sama tidak aktif. Nah, kemudian siklus 1 di bawahnya ada pertemuan 1, pertemuan 2 itu juga dicari rata-rata siswa aktif itu Bu ya. Baru dimasukkan siklusnya aja di siklus. Enggak gitu Bu? Kalau sebentar saya punya tabel kosongan enggak ya? Review laporan. Kemudian kan ada persentase peningkatan juga Bu. Iya. Itu. Gini, aktivitas. Sebentar saya tambah. Enggak ada. Jadi gini, sebentar saya munculkan yang kosong aja dah ya. Gini, untuk aktivitas ya, aktivitas kan Bapak Ibu, jadi tolong teman-teman yang mengangkat variabel aktivitas belajar ya, kan Bapak Ibu mengamati aktivitas belajar anak-anak di setiap pertemuan. Jadi siklus 1 nanti akan ada data tentang aktivitas belajar pertemuan 1 dan pertemuan 2. Ya. Oke, oh ini dia pertemuan 1, pertemuan 2. Nah, ini kan kayak begini kan? Punya data ya, di pertemuan 1-nya berapa yang aktif, cukup aktif, kurang aktif, misal ini pengkategoriannya. Di pertemuan 2 bagaimana? Nah, kemudian ini jangan di rata-rata. Bapak Ibu kan punya tabel lengkap ya, tabel lengkap yang tampilannya itu nomor, nama siswa, kemudian komponen apa? Ininya yang jadi fokus indikator. pengamatan. Indikator aktivitasnya, kemudian di kolom berikutnya itu skornya ya, kemudian kategorinya ya, aktif nggak aktifnya itu ya, itu tetap dilampirkan ya setiap pertemuan. Berarti akan ada 2 lampiran, untuk lampiran 1 untuk pertemuan 1, lampiran kedua untuk pertemuan 2. Kemudian tabel ringkasannya kita sajikan seperti ini ya. Ini untuk data siklus 1. Siklus 1 akan ada 2 aktivitas di pertemuan 1, pertemuan 2. Kemudian nanti di siklus 2 juga akan ada tampilan data seperti ini. Kemudian kalau kita ingin membandingkan antara siklus 1 dan siklus 2, ini tidak perlu di rata-rata, tetapi yang kita lihat adalah yang pertemuan 2. Oh iya. Tolong bedakan menentukan atau menganalisis data antara hasil belajar dengan aktivitas belajar. Kalau hasil belajar kita rata-rata, kemudian kita ketentukan dia tuntas nggak tuntas, tetapi kalau di aktivitas belajar, lihat anak-anak itu per pertemuan, aktif tidak aktif langsung tiap pertemuan. Nanti kolomnya ya yang lengkap ya, tiap pertemuan itu dia aktif nggak aktif. Waalaikumsalam. Nggak ada suaranya. Suara saya muncul nggak Bapak Ibu? Suaranya hilang Bu Amalia. Muncul. Di saya muncul. Oh, sinyal aja. Sinyal mungkin Pak. Di Bima mungkin sinyal ya. Iya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Jadi untuk aktivitas belajar jangan di rata-rata antara pertemuan 1 dan pertemuan 2.
ya. Tetapi kalau kita ingin membandingkan antara siklus 1 dengan siklus 2, bandingkanlah aktivitas belajar di pertemuan 2-nya antara Oke, siklus oke, 1 oke. dengan siklus 2. Oke. Gitu. Ya, Bapak Ibu yang lain ya, semua teman-teman yang ngangkat aktivitas belajar, tolong diperhatikan, tampilkan data nanti secara lengkap, pertemuan satunya bagaimana, pertemuan duanya bagaimana, tidak perlu dirata-rata, tetapi yang kita jadikan pijakan untuk membandingkan per siklusnya itu adalah aktivitas belajar di pertemuan 2 siklus 1 dengan aktivitas belajar pertemuan 2 siklus 2. Itu yang kita bandingkan. Ya, oke. Bu, kalau Baik. untuk ini angket minat pertanyaannya ditampilkan enggak, Bu? Pertanyaan apanya, Bu? Angket minat. Angket minatnya instrumen angket itu kita lampirkan Instrumen angket nanti. minatnya. Kita lampirkan, Bu. Jadi nanti Bapak Ibu yang apa? Oh ya, Bu, ini daring ya. Iya. Berarti Daring. angketnya pakai Google Form atau apa? Pakai Google Form, Bu. Oke. Jadi kalau untuk yang daring dulu, apa namanya, Bu Eni nanti lampirkan angketnya yang file Word, ya, file Word. Kemudian yang apa namanya, yang Google Form-nya nanti silakan. Google Form itu saya belum pernah. Bisa di-download nggak Pak Mukti? Atau kita cuma bisa screenshot Google Form itu? Kayaknya screenshot ya. Kalau Google Form nanti Bu Eni tampilkan tampilan Google Form angketnya ya. Mungkin dengan cara screenshot. Sementara saya tahunya di screenshot. Saya belum ini. Kayaknya di screenshot ya Bu Eni ya. Bu Eni. Bu Eni masih ada nggak ya? Dan teman-teman yang lain yang mungkin angketnya itu pakai Google Form, nanti tampilkan tampilan di Google Form-nya, nanti tolong di screenshot. Kemudian kalau angket, artinya isian angket ini, nanti kan berarti kalau pakai Google Form kan ada ini, lembar respon. Lembar respon itu juga tolong dilampirkan di tampilan laporan ya. Plus olahannya, olahan rapinya, olahan sudah disajikan dengan kolom olahan datanya. Ya. Yang mau ditanyakan Bu Eni apanya nih lagi? Bu Eni nggak ada ya? Sinyal mungkin. Bu Eni-nya hilang. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, artinya kebingungannya di sebelah mana? Teman yang lain? Untuk prasiklus itu perlu ditampilkan data atau enggak perlu, Bu? Maksudnya tabel maksudnya. Prasiklus atau kondisi awal sebelum teman-teman ber-PTK, tampilkan data tentang hasil belajar karena pasti Bapak Ibu sudah punya data hasil belajar. Data hasil belajarnya dari mana? Silakan data hasil belajar untuk KD-KD sebelumnya. Pilihlah salah satu KD berapa, misal KD 3.3 atau 3.2 dengan 4.2-nya, nilai pengetahuan dan nilai keterampilannya bagaimana, itu nanti dilampirkan ya Bapak Ibu ya. Pak Hikmanul, jadi ada tabel untuk hasil belajarnya, baik pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk aktivitas, oh ya, maksud saya Bu, untuk prasiklus itu yang kita cantumkan di dalam prasiklus itu apa hanya narasinya saja, kemudian tabelnya nanti di lampiran, atau disatukan saja antara narasi dengan tabel dalam satu halaman itu. Jadi Bapak Ibu sebentar, apa namanya?
Jadi tolong untuk tabel-tabel yang banyak, yang lengkap, itu tampilnya nanti di ini, di lampiran, ya. Sebentar, saya share screen. Olah data. Oke, yang untuk olah data ya, untuk yang tabel panjang ini masuknya di lampiran Pak Hikmanul dan teman-teman yang lain. Yang contoh seperti ini nih. Belum muncul Bapak Ibu? Sudah ada muncul, Bu. Udah. Jadi yang tabel panjang ini, tabel Excel ini tuh munculnya di lampiran Bapak Ibu ya. Tetapi yang untuk ringkasan tabel ringkasannya yang seperti di ini. Nah, ini di bab 4 dimunculkan Pak Hikmanul dan teman-teman yang lain. Enggak muncul gambarnya di sini, Bu. Teman-teman yang lain muncul enggak? Muncul, Bu. Di saya muncul. Jaringan mungkin ini, Bu. Jaringan mungkin. Iya, Pak Hikmanul jaringannya barangkali ya. Jadi tabel-tabel ringkasan yang dimunculkan di bab 4 itu cukup tabel ringkasan. Jangan yang tabel isi daftar nama anak sekian banyak itu dimunculkan di bab 4. Jangan, itu di lampiran saja masuknya. Yang di bab 4 itu cukup yang ringkasannya saja ya, berapa dari keseluruhannya. Nah, kalau untuk kondisi awal atau prasiklus itu Bapak Ibu hanya bisa menampilkan data tentang hasil belajar. Kalau untuk aktivitas, saya yakin Bapak Ibu belum pernah secara khusus mengamati aktivitas, jadi cukup dalam bentuk narasi saja. Narasi penjelasan bagaimana kondisi real di kelas selama ini saat Bapak Ibu mengajar sebelum ber-PTK. Narasinya itu arahkan ke indikasi-indikasi yang bisa menunjukkan itu loh, untuk aktivitas belajar anaknya, bagaimana mereka di kemampuan artinya keberanian mereka bertanyanya ya, menanggapi apakah saat pembelajaran klasikal atau kalau yang daring berarti mungkin kalau ada Zoom meeting atau Google Meet atau di lewat grup WA grup itu responnya bagaimana selama ini, kemudian jika diberikan instruksi oleh guru mengikuti instruksinya atau enggak, ngerjakan instruksinya atau enggak, ngerjakan tugas atau enggak, respon balikannya cepat apa enggak dari apa yang guru sampaikan ya. Jadi arahkan ke indikator-indikator aktivitas siswa ataukah minat dan belajarnya. Indikator untuk aktivitas sama minat motivasi itu kan sebenarnya hampir mirip kan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pahami. Anak itu berani nanya, berarti udah kelihatan dia aktif. Nah, anak itu berani nanya kalau dia punya minat belajar yang cukup bagus. Ya, kalau dia nggak berminat dengan pembelajaran itu, dia nggak akan kepengen nanya. Itu kan gampangnya Bapak Ibu. Jadi indikator untuk aktivitas, minat, motivasi itu sebenarnya hampir mirip, ya berdekatan sekali. Hanya kita menjelaskannya dengan cara yang sedikit berbeda berdasar pijakan teori yang kita gunakan. Kita mau ambil ke teori aktivitas ataukah ke teori minatnya atau ke teori motivasinya, itu sebenarnya arahnya. Jadi cukup untuk di kondisi awal untuk aktivitas ataukah minat dan motivasi itu tampilannya yang Bapak Ibu bisa sajikan adalah dalam bentuk deskripsi narasi ya. Untuk tabel saya yakin Bapak Ibu belum bisa memunculkan tabel secara pasti bahwa sekian persen yang aktif sekian persen ya. Karena Bapak Ibu memang belum pernah mengamatinya secara khusus seperti itu. Itu Bapak Ibu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Bu Welmince? File yang ini Bu sudah di-share atau belum? Ini sudah ada di bahan laporan. Bahan laporan ini. Ini bahan laporan ada, kemudian di LMS juga ada saya share di review laporan kalau nggak salah. File ini khusus yang cuman 11 halaman ini juga sudah saya share di ini. Sebentar saya lihat di ini. Di LMS sudah ada kok, ini sudah sempat saya share. Setelah kita selesai Zoom bahas ini, itu saya masukkan di LMS kok.
Silakan nanti dibuka-buka ya di tadi yang mana. Yang saya print kemarin yang PDF itu saja, tapi setelah saya cek tabel-tabel yang tadi khususnya untuk aktivitas pembelajaran itu saya temukan di file PDF-nya itu gitu. Sebentar, itu saya share di Diolah data itu, Bu. olah data ya. Iya, bukan Saya di nggak ingat laporan. saking kita banyak sekali ininya. Ya nanti dilihatlah ya. Pokoknya sempat kok saya share itu. Kalau diolah data itu yang ada file berbentuk zip itu. Diolah data di halaman 8 ada tuh, Pak. Data aktivitas belajar peserta didik siklus 1. Itu di PDF pengolahan data hasil PTK di halaman 8. Diolah data ya. Diolah data. Coba diolah data itu di halaman 8. Sebentar, halaman ini di laporan. Ya, nanti kalau memang belum ini, nanti saya masukkan lagi ulang deh. Saking banyaknya topik kita nih di PTK. Nanti saya inilah share ulang ya. Kalau memang belum. Tapi ini sebenarnya mirip. Memang ada sedikit berbeda dengan yang di bahan laporan. Ya, memang karena saya berikan penjelasan sedikit, ada tambahan penjelasan. Makanya jadi dari respon teman-teman setelah membaca bahan ajar dan dari pertanyaan, oh di bagian ini belum jelas ternyata apa yang ditampilkan di bahan ajar, makanya saya perjelas lewat review saat Zoom. Hanya mungkin file ini belum saya share atau saya tidak lihat, nanti saya share ulang di laporan ya, nanti di topik laporan. Oke. Sementara itu Pak Mukti. Yang tadi itu bagus sekali nih ya, Bu, isi filenya saya lihat. Termasuk tadi contoh-contoh bahasanya, misalnya dari tabel di atas, hasil presentasinya sekian, dan sebagainya, kan itu bisa ada gambaran buat kita nanti ketika mendeskripsikan tabel-tabel yang akan kita munculkan. Gitu. Ya betul, Pak Mukti teliti. Ya memang itu memang saya baru tambah. Contoh ini ya, nih dapat lihat. Ini ya deskripsi gini ya. Nah itu benar. Ya. Ya nanti dan masalah narasi ini nggak harus seperti ini ya Bapak Ibu ya, nggak harus bagus seperti ini. Silakan kembangkan sendiri narasinya ya. Intinya kita dari tabel yang disajikan jangan hanya tabel, tetapi berikan deskripsi narasinya supaya apa sih maksudnya dari tabel yang disajikan. Jadi siapapun yang baca tuh enak paham dengan maksud Bapak Ibu ya. Berikan penjelasan ya, dan silakan sesuaikan dengan kondisi masing-masing, mau daring mau luring, tolong didetilkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Bu Welmince, ada yang mau ditanya enggak? Kalau tabel gini Bu, tabel untuk perbandingan prasiklus sama siklus 1, siklus 2. Berarti kan seperti saya itu tidak ada nilai keterampilan, Bu. Di kondisi awal itu. Tidak apa-apa, berarti di kondisi awal kolomnya 1. Presentasi peningkatannya berarti gimana, Bu? Persentase peningkatannya pun yang bisa disajikan itu cuman persentase untuk aspek pengetahuan. Gitu. Tapi nanti di deskripsinya, paham maksud saya Pak Wisna? Siap, Bu. Ya, jadi nanti di kondisi awal itu sebentar biar nggak ngawang-ngawang apa yang diomongin. Jadi nanti di kondisi awal itu tabelnya kolomnya cuma 1 ya karena aspek pengetahuan, ataukah mau di bawahnya nih di ini lagi? Si pengetahuan. Ya, misal di sini pengetahuan.
nggak apa-apa, memang realnya begitu, punya datanya ya. Iya. Nanti di yang siklus 1 Pengetahuan ini dan keterampilan. ya gitu ya, pengetahuan keterampilan. Sama siklus 2 juga. Nah, makanya di narasinya lah yang Pak Husnan berusaha menjelaskan ya kondisi awal ya, karena hanya ada data tentang data di aspek pengetahuan di mana nilai awalnya ada sekian itu, atau dari sekian anak itu nilai rata-ratanya sekian, kemudian di siklus 1 itu meningkat dari sekian menjadi sekian, siklus 2 meningkat lagi sehingga bisa dilihat bahwa ada persentase peningkatan sebesar ini dan seterusnya. Berarti di Ya. persentase peningkatan itu juga harus ada 2 kolom di bawahnya, Bu, ya. Jadi persentase Harus. peningkatan pengetahuan, persentase peningkatan keterampilan. Sebentar, ini pun karena kita bandingkan 3 kondisi awal, siklus 1, siklus 2, persentase peningkatannya juga harus dipecah. Ada Iya, kondisi awal ke siklus 1, siklus 1 ke siklus 2. Siklus 2. Ya. Jadi nanti silakan ya ininya dikembangkan juga ya Bapak Ibu ya. Karena itu kita bandingkan kondisi awal, siklus 1, siklus 2. Ya, sebentar. Di sebelumnya kita sudah bandingkan per ini ya. Kita bandingkan dari kondisi awal siklus 1 persentase peningkatan. Kemudian ininya juga siklus 1 ke siklus 2 persentase peningkatan. Kemudian berarti berarti ini enggak usah dipecah Pak Husnan, ini enggak usah dipecah ya. Enggak usah dipecah, langsung aja dilihat berdasarkan ini. Dari persentase peningkatan dari kondisi awal ke siklus 1 kan berapa persen? Ya. Kemudian siklus 1, siklus 2 berapa persen? Yang kita lihat persentase peningkatannya dari sini ke sini. Meningkat kan? Paham? Tapi kalau hasil belajar itu 2, Bu, gimana ada dipisah? Apa? Hasil belajarnya ininya 2 pengetahuan dia. keterampilan, iya. Iya kan? Otomatis dia pisah juga. Jadi peningkatan di prasiklus. Pengetahuan dan keterampilannya, iya. Jelas. Pisah ya. dia. Kalau ini tetap ya pengetahuan dan keterampilan tetap benar. Ya, oke. Sama siklus 1. Hanya nanti persentase peningkatannya itu pijakannya itu dari sini ya Bapak Ibu ya. Kondisi awal siklus 1 berapa ini persentasenya, naik, akhirnya dia naik lagi antara siklus 1 siklus 2. Oke. Sementara itu, tapi nanti kalau memang ada hal-hal yang mengganjal atau artinya kita perlu pikirkan ulang kembali dan perlu kita diskusikan, silakan sampaikan ya Bapak Ibu ya. Tanyakan lewat grup Telegram. Nanti misal kita perlu bahas langsung, kadang kan kita kalau ngomong apa antara yang kita tulis sama yang kita maksudkan itu belum tentu tersampaikan jelas itu. Nanti kalau memang perlu review lewat Zoom lagi, kita jadwalkan nanti ulang ya. Oke, sementara itu ada lagi teman-teman yang lain mau mempertanyakan? Jadi kemudahan Bapak Ibu menyajikan data, olah data, kemudian Bapak Ibu sajikan, Bapak Ibu narasikan, di sanalah kemudahan membaca laporan hasil PTK Bapak Ibu ya. Jadi tampilkan secara sederhana tetapi lengkap, terbaca jelas. PTK Bapak Ibu itu ngapain aja, hasilnya bagaimana, peningkatannya itu bagaimana, itu supaya terbaca semua. Sudah nyicil ini enggak, deskripsi siklus enggak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Saya sudah final, tapi kan harus bongkar lagi itu. Bongkar sedikit. 1, 2, 3 belum dilihat, Bu. Ya, enggak apa-apa. Saya belum, Bu. Saya baru bab 1 sampai bab 3. Oh, terbalik dia kalau nyicil ya.
Nanti dilanjut ya Bu. Jadi untuk yang apa namanya bab 1 sampai 3 sudah clear dari kemarin koreksian saya itu. Tolong langsung di ini aja ditulis yang rapi dalam bentuk bab ya. Hanya nanti tolong jangan lupa di bab 3 itu prosedur penelitian. Kalau kemarin kan teman-teman baru siklus 1, siklus 2-nya juga tolong dilengkapi ya. Karena kita laporan, kalau kita bicara laporan adalah laporan dari siklus 1 dan siklus 2. Gitu. Itu juga di apa namanya? Di laporan itu di bab 3 setting itu maksudnya tidak dikasih penjelasan sama Ibu itu ya. Maksudnya setting itu tempat dan sebagainya Bu ya. Bab 3 setting penelitian. Ya, kan di sini kan metode penelitian, ada setting penelitian, ada prosedur, kemudian teknik dan alat pengumpulan data, analisis data dan indikator kinerja. Ya, terus pertanyaannya? Setting itu maksudnya tempat, tanggal, pelaksanaan dan sebagainya, Bu ya. Setting penelitian, subbab yang pertama itu kan setting penelitian. Betul. Setting penelitian. 1, tempat. 2, waktu. Iya. 3, subjek penelitian. Biasanya kan Ibu rinci sekali dikasih penjelasan. Cuma ini hanya prosedur aja yang detail sekali ini. Bagian B-nya. Oh ya. Tapi sudah ada ininya kan? 1 tempat. Tidak ada, Bu. 2. Cuma Ibu setting penelitian gitu aja. Nah, ini yang membuat saya di bingung. laporan, di bahan ajar laporan, Pak Ustaz. Oke, di bahan ajar laporan. Karena sudah jelas di proposal. Sudah saya jelaskan detail di proposal. Iya. Karena di bab iya. satunya. Oh iya, karena oke, saya jadi ingat bab 1 sampai 3 saya tidak ulang ini uraiannya karena bab 1 sampai 3 itu kita tinggal menyempurnakan dari proposal. Itu bagian-bagiannya itu kan sama persis. Uraian detailnya sudah ada di bahan ajar laporan. Setting penelitian itu apa sih? Harus menggambarkan kapan, di mana, dan subjek yang dikenai tindakan. Kita pilih jadi 1, 2, 3. Gitu. Jadi Bapak Ibu memang harus combine belajarnya bahan ajar proposal dengan bahan ajar laporan PTK. Ya, jangan ini apa namanya, jangan lupa ini kan artinya yang proposal tidak ditengok karena bab 1 sampai 3 itu lihatnya tetap di proposal, hanya secara struktur penulisan sudah dalam bentuk bab. Oke, yang lain ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk Cukup? ini daftar pustaka ini tidak mesti harus seperti ini, hanya contoh aja Bu ya. Misalnya peraturan, buku, jurnal itu. Kan tidak mesti harus seperti itu kan. Misalnya di atasnya si peraturan kan tidak seperti itu Bu. Iya, itu saya contoh, munculkan karena kalau peraturan pasti Bapak Ibu sebenarnya pakai peraturan. Bapak Ibu kan ini kalau kita bicara tentang kondisi ideal pembelajaran itu minimal ya kalau yang klasikal dari standar proses, daring juga standar proses, tetapi kemudian sebentar, sudah. Kemudian yang pembelajaran daring itu yang surat edaran Menteri tentang pembelajaran daring selama pandemi COVID. Itu kan di sana ada penjelasan. Artinya kita gampangnya bisa menjelaskan bagaimana sih kondisi ideal pembelajaran, baik yang klasikal maupun yang daring, itu kan kita bisa ngambilnya dari peraturan. Peraturannya dari standar proses, dari surat edaran, tentang kurikulum masa pandemi, itu kan dari sana bisa terinspirasi untuk bikin latar belakang, terutama Bapak Ibu latar belakang saat kita mengungkapkan, makanya Bapak Ibu ber-PTK kondisi pandemi begini-begini, kendala di kelas itu begini-begini, realnya itu begini-begini, padahal harapan pembelajaran adalah begini-begini. Itu dari peraturan. Kemudian Bapak Ibu KD yang dibelajarkan ke anak-anak, artinya yang jadi capaian ke anak-anak, KD itu kan motifnya dari ini apa namanya Permendikbud juga kan, dari peraturan. Jadi paling tidak Jadi kan buku ada paket, Bu. dari buku paket. Ayo saya luruskan Bapak Ibu ngutip dari kompetensi inti, kompetensi dasar, itu rujukan utama kan dari Permendikbud, bukan dari buku paket. Ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya kasih contoh penulisan daftar pustaka berupa peraturan.
peraturannya berarti paling enggak Bapak Ibu ngacu ke Permendikbud. Tuh, Pak Husnan, nanti ngutip KD-nya. Jangan dari buku paket, tetapi dari Permendikbud. Kalau Pak Husnan berarti dari KMA. KMA berapa Bapak Ibu? 183. 18384. Ya, itu dia. Jangan sampai nanti nggak tahu di mana ngutipnya, KMA berapa. Gitu, nggak kenal sama KMA-nya. Nggak kenal, Bu, kalau bulanannya baru kenal. Oke. Jadi silakan, itu pun contoh cuman satu-satu kayaknya saya tampilkan contoh gimana kalau penulisan dari artikel jurnal, dari peraturan, dari buku ya. Nanti Bapak Ibu bisa browsing lagi sendiri, lihat, bandingkan, oh caranya nulis daftar pustaka itu seperti ini. Nah, saya ingatkan, yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu kalau lihat dari tugas proposal, itu ada beberapa teman, sebagian teman itu yang daftar pustakanya banyak sekali. Daftar pustakanya sampai 2 lembar bahkan lebih. Iya, banyak sekali. Jadi tolong yang perlu diperhatikan, saya bukan menyalahkan, saya hanya mengingatkan ya, karena bisa jadi memang itu dipakai ya. Yang jelas yang dimasukkan ke daftar pustaka itu adalah yang referensi-referensi yang memang Bapak Ibu ambil sebagai rujukan. Ada kutipannya dalam bagian isi laporan Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu ngutip untuk dimasukkan di latar belakangnya, apakah di kajian teorinya bab 2-nya, atau mungkin di analisis datanya, ngutip-ngutip dengan kategori dan rumus sebagainya ya. Itu tolong nanti yang paling sederhana dicek oleh tim penilai angka kredit itu gitu biasanya. Waduh, daftar pustakanya banyak sekali, dicek nih satu-satu, ada enggak kutipannya, benar dikutip nggak? Jangan-jangan ngambil yang penting ini apa banyak gitu, enggak seperti itu ya. Tetapi juga kebalikannya, tolong juga jangan sampai Bapak Ibu ada ngutip tetapi di daftar pustaka lupa dimasukkan. Jadi tolong itu perhatikannya Bapak Ibu ya. Oke, itu yang untuk daftar pustaka dan penulisannya. Jadi tolong penulisannya kalau dia apa namanya lebih dari 1 baris berarti spasinya 1, diurut sesuai abjad ya, sesuai abjad, dan dari tahunnya, dari yang paling tua ke yang paling muda. Kemudian kurangi penggunaan referensi dari blog-blog pribadi. Itu Bapak Ibu, ada lagi enggak yang mau ditanyakan, disampaikan? Bu, bisa nggak di apa namanya dikirim ke Ibu hasil laporan PTK itu berbab untuk dikoreksi, Bu, bisa nggak? Nanti aja Pak langsung Pak ya, laporan PTK-nya langsung kalau sudah jadi dikumpulkan di topik mata diklat laporan PTK Bapak Ibu ya. Kalau ngecek satu-satu sekarang terus terang saya ini apa ndak tempat ya, minggu depan kebetulan jadwalnya ini ada jadwal full. Tapi kalau pengen konsultasi tetap saya persilakan. Hanya kalau disuruh ngoreksi sekarang artinya langsung ini bab 1 dulu, bab 4 dulu, sekian tulis saja dulu, kerjakan dulu, nanti kalau memang ada yang bingung pengen ditanyakan silakan langsung ditanyakan. Nanti saya tanggapi. Kemudian kalau untuk tugasnya itu silakan kumpulkan sesuai dengan apa yang sudah saya sediakan rumahnya di LMS PTK kita. Itu sementara Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Saya ingatkan. Oh ya, gimana Pak Mukti? Di daftar pustaka itu mana yang lebih kita dahulukan, apakah abjadnya, misalnya ada yang namanya A, berarti kan lebih atas gitu, atau B di bawahnya, ataukah tahunnya, tahun terbitnya? Abjadnya dulu. Oh, tahun terbitnya dulu dilihat. Abjadnya dulu. Oh, abjadnya dulu. Oh ya, terima kasih. Ya. Abjad sesuai abjad. Nanti misal sama-sama peraturan. Lihat di tahunnya mana yang lebih tua itu ditulis terlebih dahulu.
Sama buku juga gitu. Misal namanya ini sama-sama A gitu ya. Sama-sama A, tetapi lihat ininya. Ya yang intinya sih abjad dulu, abjad setelah abjad kemudian baru tahun. Ya, enggak mungkin dia kalau nama pun enggak mungkin sama persis, tetap bisa diurutkan mana duluan. Dan kalau dari segi tahun penulis yang berbeda pasti ini sudah artinya urut sesuai abjad terlebih dahulu. Tidak mungkin dia akan sama persis. Itu. Oke, ada lagi? Nah, saya ingatkan teman-teman ya, yang sekian orang hadir ini, nanti mungkin ada teman-teman yang sama-sama satu sekolah, jadi tolong yang kuisnya belum lengkap, tolong lengkapi. Yang tugasnya belum lengkap, tolong lengkapi. Ya, supaya nanti jangan ada nilainya yang kosong. Itu kan Eman ya, hadir sudah, setiap ada Zoom hadir, itu jangan sampai kelewatan untuk tugas atau kuis ya. Itu supaya nilainya jangan ada yang kosong-kosong. Itu saja Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi berarti sudah cukup. Nanti pokoknya intinya selama penyelesaian laporan ini, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Kalau kita masih bisa bahas di Telegram, kita bahas di Telegram. Kalau memang perlu, nanti dikumpulkan ada sekian banyak pertanyaan dan mungkin kalau cuman dibahasakan dengan kata-kata kalimat itu mungkin juga nggak jelas. Nanti kita jadwalkan Zoom, mudah-mudahan bisa kita cari waktu ya. Kan kita tinggal kurang lebih lagi seminggu ya Bapak Ibu ya. Sudah hampir selesai nih PJJ-nya. Semangat menyelesaikan laporannya. 1 minggu ya Bu. Mudah-mudahan bisa selesai. Semangat. Lumayan juga tugas dari sekolah ini Bu. Banyak sekali. Dibuatkan SK lagi nih, SK-nya dari sekolah. Ya. Boleh Ya. mundur ya Bu ya. Jangan mundur lagi. Kaitan dengan seminar ini Bu. Seminar PTK itu apakah perlu diseminarkan atau bagaimana? Soalnya kita ini lagi libur ini. Kita mau undang guru-guru ini. Sulit ini. Ya, kalau masalah seminar saya ini kan ke Bapak Ibu secara mandiri ya untuk seminarnya ya. Untuk yang tugas saya enggak menuntut ada berita acara seminar enggak ya, karena laporan Bapak Ibu pun masih dalam bentuk draft, dalam arti bukan laporan yang belum selesai, sudah selesai, tetapi tentunya ada yang perlu kita koreksi, kita cek ulang. Itu nanti meskipun PJJ ini udah selesai, nanti tolong dibaca ulang, dirapikan kembali, dibaca lagi mana-mana yang kiranya ini sudah pas datanya, ini ternyata salah saya ini masukkan rumusnya nih di sini, itu tolong nanti disempurnakan lagi. Kemudian jika sudah fix, Bapak Ibu merasa sudah lengkap, lampiran juga lengkap, tolong diseminarkan ya, tolong diseminarkan. Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan ini supaya nggak sia-sia, udah fight 2 bulan ini, biar ada hasilnya juga, terutama untuk Bapak Ibu yang teman-teman PNS, biar ada angka kreditnya. Tetapi yang tidak PNS pun ini adalah bagian pembelajaran juga. Biar lengkap proses belajar kita berani bisa mempertanggungjawabkan dari pekerjaan yang sudah kita coba lewat PTK ini. Itu kita coba presentasikan dalam sebuah forum, kita lihat tanggapannya bagaimana, mungkin ada hal-hal yang kita terlewati, namanya kita mengerjakan sesuatu pasti sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau kita mau diskusikan kembali, pasti akan ada hal-hal yang bisa kita temui untuk bisa kita sempurnakan bersama. Itu intinya, perlunya kita seminarkan. Ini Bapak Ibu ya, tolong nanti silakan untuk seminarnya, seminar secara mandiri, diatur secara mandiri. Yang penting apa sih syarat seminar? Dari kemarin sudah saya sempat berulang kali sampaikan, di bahan ajar juga ada ya, dan di Zoom sebelumnya juga sudah kita bahas. Intinya minimal dihadiri 15 orang peserta, mengundang 3 sekolah sejenjang, jadi sekitar ya, berarti ada 4 sekolah yang hadir, 3 sekolah undangan dan 1 sekolah Bapak Ibu sendiri. Nanti ada buatkan berita acara dan seterusnya, daftar hadir peserta seminar ya, dokumentasikan. Nanti itu semua kita lampirkan di laporan yang Bapak Ibu usulkan. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya.
Dan selain diusulkan juga, ini bagus Bapak Ibu ya teman-teman yang di madrasah swasta ataukah yang non PNS itu juga ini bagian support ke madrasahnya atau sekolahnya. Silakan bendel laporan PTK Bapak Ibu ya, kemudian simpan atau taruh di perpustakaan. Itu kan bisa dongkrak akreditasi. Ada hasil karya guru. Itu Bapak Ibu penting. Jadi siapapun yang belajar PTK ndak ada istilah ndak berguna, ndak bermanfaat tetap kalau kita mau refleksi di semua apa yang sudah kita coba ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang terkait di PTK ini bagian kayak apa ya istilahnya gong atau muara akhirnya. Bapak Ibu harus bagus paham di model pembelajaran, bagaimana di perangkat penilaiannya, bagaimana di merancang pembelajaran di RPP-nya. Itu komplit kan sebenarnya yang kita pahami dan praktekkan dalam proses PTK. Sekaligus Bapak Ibu belajar meneliti gitu. Ya, nanti silakan nanti dikembangkan kembali secara mandiri, coba lagi. Biasanya kalau sudah sekali nyoba, mudah-mudahan nggak putus asa. Wah, ini kerja keras gitu ya. Udah untuk besok-besok penasaran nyoba lagi gitu ya. Tapi kalau yang artinya punya interest itu nanti pasti tahun-tahun ke depan itu pengen nyoba lagi. Coba lagi, oh materi ini saya mau nyoba model ini gitu. Silakan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu Sudah masih terus semangat. direncanakan, Bu, insya Allah. Iya, insya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain Ya, juga. bukanya langsung. Nanti mau praktek genomio. Ya, betul, Oke, Bu. Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang sebentar, siapa ini Bu? Oh, persoalan yang sama dengan Pak Husnan. Ya, jadi silakan ya hari-hari ke depan masih seminggu, kurang lebih seminggu. Ada yang ingin ditanyakan langsung sampaikan di grup Telegram. Nanti kita bahas bersama karena bisa jadi pertanyaan satu teman itu ternyata juga dipertanyakan oleh teman yang lain. Jadi sekalian kita bahas bersama. Semua tahu, sama-sama tahu. Mungkin bisa juga saling kasih masukan, koreksi, ya. Oke, baik. Cukup Bapak Ibu? Ada lagi? Oke, yang lain nggak ada Cukup. pertanyaan? Kalau Yang lain cukup, terima antem. kasih. Terima kasih Bu Oke, Kemalia baik. sudah Ya, menyempatkan waktunya. ya. Baik. Bapak Ibu, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom kali ini. Mohon maaf ya mengganggu hari Minggunya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya. Kita dipermudah untuk semua urusannya. Hari-hari ke depan bisa terus semangat menyelesaikan semua pekerjaannya, tidak hanya menyelesaikan PTK. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua sudah selesai, Pak Ketua.